Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasmita Emawanti, NPM 2021020429, jurusan Hukum Tata Negara, dosen pengampu Muhammad Irfan, SHIM, SI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu haji. Haji secara bahasa, haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimulaikan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban ibadah umat Islam ke Mekah, yaitu Baitullah. Inilah yang disebut haji, sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah kalangan ahli fikih mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fikih lainnya juga berpendapat bahwa haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Penerapan waktu haji sendiri adalah kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 Hijriah, namun ada yang mengungkapkan lain, yaitu tahun 8 Hijriah sampai 9 Hijriah, bahkan yang berpendapat jauh sebelum tahun Hijriah. Namun Nabi Muhammad SAW baru menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, sebab pada tahun 7 Hijriah beliau keluar ke Mekah untuk menunaikan dan tidak berhaji. Hukum haji dan dasar hukumnya. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Melaksanakan haji hukumnya wajib ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat haji. Kewajiban haji ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma seluruh umat. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dalam semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Pertama, firman Allah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Huruf Syar'i pada Allah dan Allah pada An-Nas menunjukkan bahwa makna wajib. Kedua, baris selanjutnya Allah berfirman, barang siapa mengingkari takwilnya adalah mengingkari kewajiban haji. Ibnu Abbas mengartikan ini, barang siapa mengingkari dengan penuh keyakinan bahwa haji tidak wajib. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan haji dengan keyakinan bahwa haji adalah tidak wajib, maka ia adalah kafir terhadap Allah. Yang dimaksud menyempurnakan haji dan umroh adalah menjalankan keduanya. Hal ini mengacu pada pendapat para kalangan ahli fikih yang juga mewajibkan melaksanakan ibadah umroh. Dalil dari As-Sunnah perihal kewajiban haji, sabda Nabi, Islam dibangun di atas 5 pilar: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini adalah dasar yang jelas dalam mengetahui agama, sebuah pilar landasan dan menghimpun rukun-rukunnya. Haji wajib dikerjakan hanya sekali dalam seumur hidup. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam suatu pidato Rasulullah SAW menegaskan bahwa haji itu hukumnya wajib. Kemudian seorang bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam. Orang tersebut mendesak sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW menjawab, andaikan saya jawab ya, tentu menjadi wajib, padahal kamu tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, biarkanlah apa yang saya tinggalkan tidak ditegaskan Nabi untukmu. Syarat-syarat haji. 1. Islam dan berakal. Islam dan berakal adalah syarat sah dan wajib untuk ibadah haji, sebab itu orang yang kafir dan murtad tidak wajib haji. Seluruh ulama sependapat atas hal ini. Sedangkan seseorang yang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan atas haji, sebab orang gila tidak memiliki orientasi, karena orientasi adalah salah satu syarat sah dalam beribadah termasuk haji, kecuali orang gila tersebut sadar kembali. Yang B. Balik dan merdeka. Sebenarnya balik adalah salah satu syarat yang harus dicukupi bagi seorang yang akan pergi haji, bukan syarat sah, karena itu bagi anak-anak di bawah umur balik tidaklah diwajibkan untuk berhaji. Hal ini disepakati oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi, diangkatlah pena dari 3 orang, anak kecil hingga ia balik, orang gila hingga ia sadar, dan orang tidur hingga ia terbangun.
Haji sangat membutuhkan pengorbanan harta dan badan. Selain itu juga anak kecil terkadang memiliki niatan yang kurang untuk pergi haji. Meskipun demikian, hajinya seorang anak kecil tetaplah sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa adalah seorang ibu mengangkat seorang bocah ke hadapan Nabi dari dalam tandu kendaraannya secara berseru, "Wahai Rasulullah, apakah ini boleh haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan bagimu pahalanya." Pertama, jika seorang anak kecil sudah bisa membedakan sesuatu, kemudian ia berihram dengan izin orang tuanya, maka ihramnya dianggap sah. Namun, jika tanpa izin orang tuanya, dari sinilah terdapat dua arus pendapat. Dianggap sah sesuai keabsahan takbiratul ihramnya dalam sholat. Kedua, hajinya bisa dianggap tidak sah karena berbeda dengan sholat yang tanpa biaya. Haji memerlukan biaya dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Sebab itu, biaya hajinya anak kecil walaupun ia sudah bisa membedakan sesuatu sekalipun tidaklah sah tanpa seizin orang tuanya. Demikian ini pendapat kebanyakan kalangan mazhab Hanbali. Berdasarkan kesepakatan beberapa ulama, haji tidak wajib bagi budak sahaya. Haji memerlukan waktu yang lama. Karenanya, jika seseorang budak melaksanakan haji, maka ia pasti meninggalkan kewajiban atas majikannya. Budak diperbolehkan atau diwajibkan haji ketika mereka sudah dimerdekakan oleh majikannya. Dalam hadis ini berdasarkan penelusuran Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Jika anak kecil yang berhaji telah berusia balik, maka ia tetap menunaikan haji lagi, dan jika seorang budak melakukan haji kemudian ia dimerdekakan penuh, maka ia wajib menunaikan haji lagi." Penjelasan atas hadis ini adalah mereka melaksanakan haji ketika mereka belum diwajibkan, sehingga di saat mereka sudah diwajibkan untuk haji, maka ia dilakukan dahulu untuk mencukupinya. Dan yang kecil, sehat dan mampu. Syarat wajib haji adalah mampu. Jika seseorang melaksanakan haji dalam keadaan sakit, sudah tua, bahkan miskin, maka hajinya adalah sah dan mencukupi. Hal ini dikarenakan pada zaman Rasulullah menunaikan hajinya Rasulullah bersama dengan mereka kaum fakir, dan Rasulullah tidak memintanya untuk berhaji lagi. Dari hal timbul pertanyaan, kriteria yang apa yang dianggap mampu. Kemampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tersedianya sarana transportasi. 2. Bekal. 3. Keamanan di perjalanan. 4. Kemampuan tempuh perjalanan. Rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji. Wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib haji ini tidak menentukan sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan, maka wajib digantinya dengan denda. Kegiatan yang termasuk dalam rukun haji adalah sebagai berikut. A. Ihram atau berniat adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikatnya, baik mikat zamani maupun mikat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, menyukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya sholat tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. B. Wukuf atau hadir di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah. Pada waktu zuhur, setiap seseorang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. C. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Suci dari hadis besar, hadis kecil, dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Sempurna 7 kali putaran. Jika lupa atau ragu, maka mulailah pada hitungan yang sedikit. 4. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada pada sebelah kiri orang yang tawaf. 6. Jika tawaf dilakukan di luar Ka'bah, maka hendaknya masih berada di Masjidil Haram. D. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Adapun syarat untuk sa'i yaitu 1. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 2. Hendaknya 7 kali dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali dan sampai ke Safa kembali dihitung 2 kali. 3. Waktu yang tepat untuk sa'i adalah sesudah tawaf. E. Mencukur rambut. Mencukur atau menggunting adalah rukun haji sebagai penghalal terhadap hal yang diharamkan dalam haji. Dalam mencukur rambut sedikitnya adalah 3 helai rambut, dan bagi perempuan tidak perlu dicukur melainkan hanya dipotong saja. F. Tertib. Tertib berurutan mendahulukan yang semestinya paling utama, yaitu mendahulukan ihram dari rukun yang lain, mendahulukan wukuf dari tawaf, mendahulukan sa'i daripada bercukur. E. Wajib haji. Amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan disebut wajib haji. Wajib haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, haji tetap sah, namun dikenakan dam atau denda. Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu A. Ihram dan miqat. Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram dan miqat bermaksud niat haji ataupun niat umroh dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan haji dan umroh. D. Bermalam di Muzdalifah. Dilakukan sesudah wukuf di Arafah atau sesudah terbenamnya matahari. Pada tanggal 9 Zulhijjah di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya, melakukan jamak dan kasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya atau melempar jumroh. Kita tidak mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil. C. Melempar jumroh akabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dilaksanakan melempar jumrah sebanyak 7 butir kerikil, sebanyak 7 kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu duha. Setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahallul. Pertama, mencukur atau memotong rambut. D. Melempar jumrah ula, mustah, dan akabah. Melempar ketiga jumroh ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja. Kemudian juga yang disebut nafarsani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Zulhijjahnya. Orang-orang ini diharuskan melempar jumroh 3 sekaligus yang masing-masing 7 kali lemparan. E. Bermalam di Mina. Pada tanggal 11 sampai 1 Zulhijjah inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11 sampai 12 saja. F. Tawaf wada. Sama dengan tawaf sebelumnya, tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Baitullah Makkah. G. Menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram, menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan, karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikarenakan dam atau denda. F. Sunnah-sunnah haji. Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Di antara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu 1. Mandi wajib sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah. 4. Melakukan tawaf kudum atau kedatangan. 5. Salat 2 rakaat tawaf. 6. Bermalam di Mina. 7. Mengambil pola ifrat, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Tawaf wada atau perpisahan.
selama berihram haji. Hal yang dimaksud dari larangan ini adalah yang diharamkan dilakukan bagi yang berihram. Haram bukan artinya sebagai perbuatan yang menjadikan dosa, karena belum pernah ada pendapat ulama tentang pelanggaran larangan ini mendapatkan dosa. Sebagai contoh, pelanggaran suatu hajat tidak mencukur rambut dikarenakan memiliki penyakit yang jika rambutnya dicukur bisa mengurangi kesehatan seorang haji, maka ini hukumnya tidak dosa. Adapun jika larangan ini sengaja dilanggar, maka ia akan berdosa. Beberapa larangan tersebut diantaranya yaitu: 1. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. 2. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. 3. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya. 4. Di saat ihram, bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. 5. Dilarang menikahkan ataupun menjadi wali nikah, tidak boleh ada proses pernikahan. 6. Dilarang bersetubuh atau senggama. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan haji dalam haji. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu maka mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa pengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dam atau denda dalam haji. Dam atau denda inilah hukuman bagi para pelanggaran pada pembahasan di atas. Dan hukumnya wajib dilakukan bagi yang melanggar larangan haji. Berikut ini adalah larangan beserta hukuman dan atau dendanya. 1. Bersetubuh dalam keadaan ihram sebelum melaksanakan tahallul. Yang pertama, dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini. A. Menyembelih 1 ekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing dan hajinya wajib diulang. B. Bila yang pertama tidak mampu, maka ia wajib memberikan sedekah makanan seharga 1 ekor unta pada fakir miskin. C. Bila tidak mampu keduanya, maka diwajibkan berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. Memburu dan membunuh hewan darat, dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini. A. Membeli hewan yang setara dengan yang diburu atau dibunuhnya. B. Bersedekah sebanyak atau seharga hewan tersebut pada golongan fakir miskin. C. Bila tidak mampu keduanya, maka diwajibkan berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. 3. Melakukan larangan sebagai berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, berminyak rambut, memakai wangi-wangian, bersetubuh setelah tahallul pertama, maka dikenakan denda dengan pilihan sebagai berikut: A. Menyembelih 1 ekor kambing. B. Berpuasa selama 3 hari. C. Bersedekah sebanyak 9,3 liter makanan pada 6 orang golongan fakir miskin. 4. Melaksanakan haji tamattu atau qiran, dikarenakan denda sebagai berikut: A. Menyembelih 1 ekor kambing. B. Jika tidak mampu, maka diwajibkan berpuasa selama 10 hari dengan aturan 3 hari berpuasa atau di haram dan 7 hari puasa atau di asal negaranya. 5. Di saat melanggar salah satu wajib haji, maka dikarenakan denda yang sama dengan melakukan haji tamattu atau qiran. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: haji adalah suatu kewajiban bagi setiap mukmin yang mampu untuk mengunjungi Baitullah di Mekah sekali dalam seumur hidup. Syarat-syarat haji: Islam, balik, merdeka, dan mampu. Rukun haji: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji: ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah dan Mina, melontar jumroh Aqabah, melontar 3 jumroh ula, wusta, Aqabah, menjauhkan diri dari larangan-larangan, dan tawaf wada. Ada 3 cara melaksanakan haji, yaitu
tamatu, ifrat, dan kiran. Larangan bagi yang berihram. 1. Laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan penutup kepala. Bagi wanita dilarang menutup muka dan telapak tangan. 3. Laki-laki dan wanita dilarang memakai parfum, minyak rambut, dan mencukur rambut. 4. Dilarang menikah dan menikahkan atau menjadi wali akad nikah. 5. Dilarang bersetubuh. 6. Dilarang membunuh binatang darat. Dam atau denda menurut arti darah, tapi menurut istilah adalah menyembelih binatang ternak sebagai denda karena melanggar larangan-larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.